Ibu, bapak, saudari, saudara, rekan-rekan muda, dan adari sekalian dimanapun kalian berada, bertemu kembali dengan saya Romo Tino SSCC di dalam catatan pesiarah. Barang siapa mengaku diri sebagai orang beriman, ia mestinya mau mendengarkan apa yang Tuhan kehendaki, apa yang Tuhan inginkan dari setiap umatnya yang memuliakan namanya di dalam kehidupan nyata, di dalam persiaran hidup di dunia. Sebelum kita mendengarkan permenungan dari catatan pesiarah, marilah kita membuat tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa Maha Pengampun, kami telah Kau bebaskan dari kejahatan dan Kau selamatkan dari kebinasaan. Bantulah kami dengan rahmat-Mu, supaya tetap bertekun dalam iman dan tahan uji dalam segala pencobaan. Kuatkanlah kami di dalam persiaran hidup kami, agar kami mampu menjadi pribadi yang mau mendengarkan, mau melaksanakan apa yang menjadi kehendak-Mu. Demi Kristus pengantara kami. Amin. Ibu, bapak, saudari, saudara, rekan-rekan muda, dan adari sekalian yang terkasih dimanapun kalian berada. Pada permenungan hari ini dari Kisah Para Rasul, kita mendengarkan bahwa keputusan yang bijaksana didasarkan pada cara mendengarkan, cara melihat situasi, cara membaca persoalan, dan cara memberikan solusi untuk setiap permasalahan yang dihadapi oleh jemaat perdana. Ada hal yang menarik untuk kita refleksikan. Mengapa kita seringkali mencobai Allah dengan meletakkan pada tengku murid-murid itu suatu kuk yang tidak dapat dipikul? Seringkali kita mengatasnamakan Tuhan, mengatasnamakan kebaikan hanya karena kita ingin dihargai, hanya karena kita ingin menunjukkan wibawa kita supaya aturan-aturan itu dilaksanakan. Tetapi sebagai orang beriman kita diajak untuk berefleksi. Apakah kita memberikan aturan-aturan itu yang sesuai pada tatanan orang atau masyarakat yang kita berikan aturan itu? Apakah aturan itu memerdekakan atau justru membuat mereka berbeban berat bahkan tidak sanggup untuk memikulnya? Mari kita bersama-sama belajar. Jangan kita mengatasnamakan agama lalu membuat aturan yang justru membuat orang tidak bisa merasakan belas kasih Allah. Tetapi juga jangan karena atas nama iman lalu kita melanggar aturan-aturan yang dapat menyelamatkan. Maksudnya bagaimana? Dalam arti bahwa keselamatan menjadi hal yang utama di dalam pengambilan keputusan. Kita tidak bisa memaksa seseorang untuk sama persis seperti kita. Maka diperlukan adil di dalam pembuatan aturan. Diperlukan kebijaksanaan di dalam penerapannya. Dan diperlukan sikap mau mendengar di dalam menjalankan aturan itu di dalam persiaran hidup kita secara nyata. Itulah yang dialami di dalam konsili pertama Yerusalem. Karena mereka mendengarkan apa yang menjadi keluhan orang beriman dan apa yang menjadi gerakan Roh Kudus untuk kemuliaan Allah. Mendengar menjadi kunci yang utama untuk hidup yang Allah kehendaki. Jangan kita membuat aturan yang akhirnya membuat orang justru jauh daripada Tuhan. Jangan kita membuat aturan yang justru membuat manusia tidak mampu menggunakan akalnya. Hanya karena atas nama agama kita menganggap remeh sesuatu yang sebenarnya menyelamatkan nyawa kita. Di dalam Injil hari ini, kita pun diajak untuk melihat, sudahkah kita mendengarkan apa yang Allah firmankan?
Mendengarkan berarti kita tinggal di dalam kasih Allah, supaya sukacita kita di dalam persiaran hidup kita menjadi penuh. Pertanyaan refleksi bagi kita semua, sebagai orang beriman, sudahkah kita selalu tinggal di dalam kasih Allah? Ataukah kita tinggal di dalam kesenangan yang selalu kita pikirkan? Apakah kita selalu tinggal di dalam kebanggaan kekuasaan karena aturannya didengarkan? Aturan dibuat untuk membantu orang berdinamika di dalam hidup bermasyarakat, menggereja, maupun menjalankan keagamaannya. Tetapi aturan jangan sampai meniadakan nilai-nilai luhur dari kehidupan itu sendiri. Mari kita belajar sebagai orang beriman, tinggal di dalam kasih-Nya dengan mengasihi iman kita, berani terlibat demi kemuliaan Tuhan dan bukan demi kemuliaan diri kita. Dengan demikian, kita harus berani bersaksi apa itu kebenaran di dalam beriman. Kebenaran di dalam beriman tidak ceroboh, kebenaran di dalam beriman tidak egois. Kebenaran di dalam iman selalu mendahulukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Semoga berkat Tuhan senantiasa melindungi dan memberkati kita semua, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Ibu, Bapak, saudari, saudara, rekan-rekan muda, dan adik-adik sekalian yang terkasih, mendengarkan adalah keutamaan orang beriman. Karena orang yang berani mendengarkan, ia akan lebih bijaksana di dalam mengambil keputusan. Tentu yang didengarkan mestinya apa yang menjadi kehendak Allah dan bukan apa yang menjadi kepuasan dari nafsu kita. Mari kita jadikan hidup kita sebagai berkat untuk kita, untuk sesama kita. Tuhan memberkati. Amin.